al-fatil putu wal munawwar suhu wa sawjitu wa binat ta'lim wa talmul ipada wal istipada wa nafi wal tiqal wal wasabi wa jujuhu tiratu susan mu'alfatam kitab sabiyat al-alim al-alaman syekh memang aja bila surma Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadhiruhu utawi padane al-majlisus salis makru iblisa iku makru iblisa nyandu payane iblis berbuat makar, berbuat sandupaya bi Adam alaihissalam kepada Nabi Adam alaihissalam hatta kharaja sehingga metu sapa Nabi Adam minal jannati sangi surga. Nabi Adam keluar dari surga ini gara-gara tipuan iblis. Iblis menipu Nabi Adam dengan bersumpah waktu itu bahwa demi Allah wahai Adam, kalau engkau memakan buah itu maka engkau akan kekal dalam surga. Nabi Adam gak menyangka ada orang berani membawa nama Allah kok bohong gitu. Karena membawa nama Allah kok ada berani gitu. Nanti iblis Faqala maka ngucap sopo iblis alaihi laknatullah. Kalau Nabi makan alaihi salam. Kalau iblis alaihi laknatullah. Alaihi ku ngatasi iblis laknatullah te laknat Allah. Kata iblis ahrastu ngetoaken sopo ingsun, aku mengeluarkan Adam kepada Nabi Adam minal jannati saking surga. Ya utai jannah iku darul qurbati, tempat ngeparek kepada Allah. Surga itu tempat dekat sama Allah. Karena Allah enggak bertempat sama Allah. Wajiwaru maulahu lan tetanggan bendorone Nabi Adam. Apa ya maksud tetanggan ini istilahnya dekat dengan Allah. Wa askan tulan manggonaken sapa ingsun ing Nabi Adam bijiwari ing dalam sanding ingsun, dan aku Allah menempatkan Nabi Adam dekat dengan aku hatta yaro sehingga ningali sapa Nabi Adam ning ingsun wa ya Nabi Adam wa auladuhu lan pirang-pirang anak Nabi Adam wa yuti ulan taat sapa Nabi Adam ning ingsun wa yukhalifu lan nyulayani sapa Nabi Adam lan aulad maulahum ing bendorone Nabi Adam dan aulad. Faqala Allah taala maka ngadika sapa Gusti Allah taala ya iblis wahai iblis innaka satamna sira iku takulu ngucap sama sira. Hei iblis, kata Allah, kamu berkata inna bani adama satemene anak keturunan Nabi Adam iku yarawni ningali sapa bani Adam ning ingsun fid dunya ing dalam dunya wala yarawna lan ora ningali sapa bani Adam maulahum
ing bendorone Bani Adam. Kata Allah, wahai iblis, kamu berkata sungguhnya Bani Adam itu melihat aku di dunia dan dia tidak melihat kepada tuannya. Wa ijati, demi sifat mulia ingsun, wa jalal, dan sifat agung ingsun, ini satemene ingsun iku ahjabu, ngaling-alingi sapa ingsun uyunahum ing meripate Bani Adam an ru'yatika saking ningali sira. Maka kata Allah, aku menghalangi pandangannya Bani Adam untuk melihat kau. Jadi nggak bisa orang manusia lihat iblis, kecuali emang iblisnya menyerupai manusia ya, atau iblis berupa manusia, nggak bisa. Wa udhiru wa adharu apalu wa udhiru lan mertelakan sapa ingsun mahabbati ing sifat demen ing ingsun wa syokilan beroteng ingsun fi qulubihim ing dalam pirang-pirang atine Bani Adam, dan aku menampakkan cintaku dan rinduku di dalam hatinya Bani Adam. Pastagiluna maka pada ketunggul sapa Bani Adam bidzikri kalawan zikir ing ingsun, atau bidzikri kalawan eling ingsun, sehingga Bani Adam sibuk ingat kepadaku pijami halatin ing dalam sekabehane pirang-pirang tingkai Bani Adam. Wa arfaulan ngilangaken sapa ingsun al hijab ing aling-aling an qulubihim saking pirang-pirang atine Bani Adam. Ya pa anzuru maka ningali sapa ingsun nilai maring Bani Adam bi kulli yaumin, aku memperhatikan secara khusus, maksudnya kepada Bani Adam bi kulli yaumin dalam saben-saben dina salah sami atin wasitina kalawan 360 apane nadrotan oleh ningaline hatta yaroni, sehingga ningali sapa Bani Adam ning ingsun bi asrorihim kalawan pirang-pirang peninggal atine Bani Adam. Wala yaltapituna, sehingga orang noleh sapa Bani Adam ilaika maring sira iblis. Ya hamba Bani Adam yang beneran itu yaitu selalu mengingat Allah, selalu menyaksikan kekuasaan Allah dengan hatinya ya, sehingga dia tidak mau menoleh kepada iblis. Bal yal anu naka balik pada ngelanat sapa Bani Adam kaing sira iblis. Ararobi utai kang kaping papat iku makruh Fir'auna nyandupayane Fir'aun nyandupaya berbuat makar bi Musa alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam. Qaulu ta'ala wadzan kutemu kono makruh Fir'aun bi Musa iku qaulu ta'ala dawuhane Allah ta'ala fa ajma'u kaidakum summa tu saffa fa ajma'u maka ngumpulno sapa sira kabeh kaidakum ing sandupae sira kabeh summa tu noli teka sapa sira kabeh sopan hale baris. Kala ngucap sapa Fir'aun wa Haman lan pati Haman innaka sabna sira iku dzabta lunga sapa sira min indina saking saning ingsun. Kata Fir'aun dan Haman kepada Musa ngomong, sesungguhnya kamu Musa, kamu pergi dariku, dari sampingku. Wa ta'alam talan belajar sira asira ing sihir. Kau belajar ilmu sihir, padahal enggak. Nabi Musa mujab. Wa raja talan balik sapa sira ilan maring kita. Setelah kamu udah pandai ilmu sihir, kembali lagi padaku. Sehingga mengalahkan tukang-tukang sihir. Maka Fir'aun nanu te kita iku najmau ngumpulaken sapa kita as-saharata ing pirang-pirang tukang sihir. Maka kata Fir'aun, aku akan mengumpulkan para tukang sihir. Panu arido maka melawani sapa ingsun kaing sira, maka aku akan melawan kamu
Ya paja mau maka ngumpulaken sopo kaum Fir'aun, maka anak buahnya Fir'aun mengumpulkan mengundang as-saharata kepada para tukang sihir. Wa ma'ahum lan ikunum saharoh min asbabi siri saking pirang-pirang sebab-sebab sihir, maksudnya alat-alat sihir nih. Sebab-sebab ini alat-alat sihir. Ini para tukang sihir ini membawa alat-alat sihir. Sabuna utawi 70 apane alpawakrin ewune gerobak. Itu alat-alatnya tukang sihir sampai 70.000 gerobak. Jadi mungkin segala alatnya ada, mungkin tambang macam-macam. Loh, itu orang yang magician aja, magician kalau tampil nih alat-alatnya truk-trukan deh. Truk-trukan. Apalagi ini mungkin ini tukang sihir top-top deh. Ya orang yang manggilnya raja. Wasaharulan pada nyihir sop wa'al pa'alku maka nibaken sopo saharoh sirahum ing sire saharoh, maka dia mulai atraksi melakukan perbuatan sihirnya. Wasaharulan pada nyihir sopo saharoh ayunan nasi ing pirang-pirang peninggalan manusia. Jadi kalau sihir itu sebenarnya bukan sesuatu yang sebenarnya, tapi mata kita yang disihir gitu. Kalau enggak itu adalah rekayasa, dua atau mata kita yang disihir, ilusi illusion ya, ilus itu mata kita yang dipengaruhi sehingga pada kelihatannya itu. Beda kalau mujizat. Kalau mujizat itu memang itu sebenarnya tongkat jadi ular ya tongkat jadi ular benar. Gitu. Kalau tukang sihir enggak. Wastarhabulan pada meden-medeni sapa saharohum ingnas, ya menakut-nakuti manusia. Wajaulan pada teka sapa sahara bisirin kalawan sihir adimin kang gede, dia datang dengan sihir-sihir yang besar. Pau jasa maka nyamaraken sapa Nabi Musa ketika berhadapan dengan tukang sihir. Nabi Musa menyamarkan fi qalbihi binafsi, di dalam hati Nabi Musa khifatan ing wedi. Sopo Musa Nabi Musa pau jasa maka nyamaraken binafsi dalam hati Nabi Musa hifatan wedi. Sopo Musa Nabi Musa juga agak gentar juga di dalam hatinya ketika melihat tukang sihir banyak mulai atraksi begini ya kan, dia tambang jadi ular jadi epe. Wajar, manusiawi, tapi bukan takut bener, takut banget enggak, ada gimana gitu. Kalau kita menghadapi musuh kok ada gentar-gentar, biasa tuh. Ini Nabi yang paling gagah ya, biasa. Nah, Allah Maha tahu Nabi Musa ada di hatinya itu ada rasa takut, walaupun mungkin sedikit nggak besar ya. Maka Pa'auha maka paring wayu sapa Allah Ta'ala ilai maring Musa. Maka Allah memberikan wahyu kepada Musa, la takhaf, jangan kamu takut hai Musa. Innaka satuna Musa anta surah Musa ikwal ala kang leuwih luhur. Kamu gak usah takut Musa. Kamu ini lebih unggul daripada para tukang sihir. Jadi memang manusiawi kalau ada rasa gentar, rasa takut, tapi ya kita jangan mundur. Kayak orang mau khutbah aja mesti ada aja rada gentar di hatinya nih. Mana nih? Tapi ya terus itu manusiawi biasa aja. Gak usah kita ini. Wa kadzalika lan hale kaya iki ikaya mengkondom Nabi Musa al mukminu utawi wong mukmin. Begitu juga sebagaimana Nabi Musa, orang mukmin juga begitu. Ada rasa takut di halin naja ing dalam tingkai sakaratul maut. Ketika sakaratul maut mukmin takut malakal maut ing malaikat maut ketika datang malaikat maut ya. Kat Ijroil, malakul maut pencabut nyawa datang. Itu mesti orang mukmin pun rasa takut.
Yang orang malaikat beda sama kita makhluknya gede kan. Yaksidu haleneja sapa malakul maut ruhahu ing nyabut ruhe mukmin. Wa yarola ningali sapa mukmin iblis saing iblis, dia melihat ada malakul maut yang mau mencabut nyawa. Kemudian orang mukmin juga melihat ada iblis juga yang mau mencabut iman. Ya kan, iblis mati-matian loh. Terakhir orang mau mati ini digoda habis-habisan pada final. Bahkan dalam riwayat itu iblis menyerupai orang yang paling kita cintai. Kenapa? Menyerupai orang yang paling kita cintai karena kita nih kalau digoda sama orang yang paling kita cintai lemah, ya kan, mesti. Makanya kenapa itu orang korupsi, pegawai Pertamina gajinya kurang gimana gedenya, jadi kok kenapa korupsi? Kadang mungkin pengaruh orang yang dicintai, istrinya, anaknya, Pak masa mobil gak ganti-ganti, Alfa terus bosan mungkin ya, itu loh. Kalau dari istrinya ngomong udah. Nah makanya iblis ketika orang mukmin dalam sakaratul maut itu menyerupai orang yang paling kita cintai. Kalau yang paling kita cintai ibu menyerupai ibu, kalau yang paling kita cintai ayah menyerupai ayah. Nah kenapa kamu nak? Aku haus weh, minum ini nak, bakal hilang hausmu, dahagamu, kamu bakal enak. Tapi kamu harus sujud kepadaku, kamu jangan mengakui Tuhan. Itu deh. Lu yang datang bapaknya, mungkin pikiran anak mana ada bapak mencelakakan anaknya. Makanya tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala sulit selamat. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Subhanahu Wa Taala. Jadi malaikat maut datang, iblis juga datang. Iblis tujuannya datang kali laknat. Yaksidu alaina jasopo iblis imanahu ing imane mukmin, mau mencabut imannya. Ya payakhopu mangka wedi sapa mukmin wayah junu dan susah sapa mukmin. Si mukmin ini sedih susah. Tapi kalau orang-orang yang istiqomah ibadah, istiqomah ngaji, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah di dalam menjauhi yang dilarang oleh Allah, patanjilu maka temurun aling atas mukmin sopo al malaikat, pirang-pirang malaikat turun, malaikat membantu menenteramkan hatinya orang mukmin yang saat itu takut, gelisah, galau. Makanya innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang beriman dan kemudian diistiqomah di dalam keimanannya, di dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, tatanazzalu alaihil malaikah, maka akan turun. Kapan itu mereka turun? Di saat turun. Iblis menggoda habis-habisan, dibantu datang malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu. Hai mukmin, kata malaikat, gak usah kamu takut, gak usah kamu sedih. Makanya kita belajar jadi orang yang istiqomah. Ini saja. Nah, malaikat pada turun yubasyiruna hale bebunga sapa malaikat ku ing mukmin, memberikan kabar gembira. Wa yaquluna lan pada ngucap sapa malaikat la takhafu aja di sira kabeh wala tahzanu, dan aja susah sira kabeh. Wa absirulan bunga sapa sira kabeh bil jannati kalau surga. Hai mukmin, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, bergembiralah dengan surga allati kuntum kang ono sira kabeh kutu aduna den janji sira kabeh yang kamu sudah dijanjikan surga karena kamu istiqomah dalam keimanan. Akhirnya dia meninggal dalam husnul khotimah. Ya berat memang istiqomah ya, terus nggak istiqomah juga mau ngapain gitu ya kan, pilihan. Rojana balik sama kita lagi soti maring cerita Nabi Musa, kembali lagi kepada cerita Musa. Tadi nasihat dulu. Kalau Allah Ta'ala, Nabi Musa sudah berhadap-hadapan dengan tukang sihirnya Fir'aun. Nggak gentar gimana tukang sihir itu, alatnya ije satu tukang sihir berapa tadi?
70.000 gerobak. Berarti kan bisa melakukan sihir macam-macam. Alat sihirnya guys. Jadi komputer lewat nge-DPP-nya. Iya kan? Mungkin ini kelasnya David Copperfield kali ya. Bisa terbang itu. David Copperfield kan itu. Limbad lewat. Kalau Allah Ta'ala ngan dikasih Allah Ta'ala, maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, wa alki lani bano sapa sira Musa ma ing tongkat iya minika kang tetep ing dalam tangan sira Musa, lemparkan tongkat yang ada di tangan kananmu. Maka Nabi Musa dilempar di tongkat, dilempar itu tongkat menjadi ular yang besar. Ular besar, ular itu biasanya kalau besar jalannya lambat, ya kan? Yang kesit itu ular kecil kan, manusia kan begitu. Kalau gede, badannya gede, gemuk, nggak bisa cepat. Yang lainnya cepat kecil, ya kan? Tapi ini enggak, ular besar tapi larinya cepat. Tal kopu maka nguntal, opo mak nguntal ni makan maing sihir sona ukang agawe sopo saharo, maka dimakanlah semuanya ular-ular tukang sihir atau apapun. Mungkin ada yang jadi ular tambangnya tukang sihir, ada yang jadi kodok kali, ada yang jadi apa, banyak masuk. Karena orang alatnya aja 70.000 gerobak ini macam-macam dimakan semua. Ya ularnya gede, dikatakan ularnya gede segede pintu istananya Raja Fir'aun. Gak kebayang, ya kan? Pintu istana raja nih, mungkin nama rumah ini masih gedean pintu istana. Jangan kita bayangin kayak BTN begitu, masih gede ya kan? Ini istana lu raja kan? Masa raja disamakan nama ini? Nggak mungkin dong. Ya Musa, inna saharota satemene para tukang sihir apa itu iku alqau pada nibakan sapa saharoh ibalahum ing pirang-pirang tampare saharoh wa isi yamlan pirang-pirang tongkate saharoh. Nah tukang sihir ini pada menjatuhkan tambangnya tongkatnya menjadi ular. Tapi sebenarnya nih ilmu sihir ini sebenarnya itu bukan tongkat atau tambang yang jadi ular kalau tukang sihir itu, kalau sihir itu, tapi mata kita yang dipengaruhi oleh tukang sihir. Kalau Nabi Musa itu beneran tongkat jadi ular. Itu bedanya mukjizat sama sihir. Jadi mata kita yang berpengaruh, karena memang kita udah takut, udah mudah dipengaruhinya pandang ini. Maka tukang sihir itu pada melemparkan tambang tongkatnya pada si ular. Paroa itu maka ningali sapa ingsun minhum saking saharoh ningali asiro ing sihir ala azima kang gede. Wah, maka aku pun kata Nabi Musa melihat sihir yang dahsyat. Ya orang-orang sihir profesional. Fa'alki maka nibano sapa sira Musa aso kaing tongkat sira. Maka Nabi Musa pun melempar tongkatnya hatta tanduro sehingga ningali sira kudrata Rabbi ing kekuasaan pangeran al qadimi kang qadim. Maka Nabi Musa diperintahkan untuk melemparkan tongkatnya, dan saat itu Nabi Musa menyaksikan kekuasaan Allah yang begitu dahsyat. Tongkat kayu menjadi ular yang besar. Akhirnya ketika dilempar, fa'alqa maka nibaken sopo Nabi Musa asohu ing tongkate Nabi Musa. Paidan maka nalikane dilemparkan itu tongkat, yaute aso iku subanun
menjadi ular besar mubinun kang nyata. Nah, ketika menjadi Nabi Musa ular besar nyata mubin beneran ular asli besar. Makanya kemarin yang nggak punya ibu nggak punya ayah itu ular tongkatnya Nabi Musa itu. Suma kosoda noli neja opo subhanah wal kufar ing arah-arah wong kafir udah dimakan semuanya itu sampai itu si ular itu orang-orang kafir yang mau dimakan sampai ke Fir'aun. Itu Fir'aun itu dia makan minum sebanyak-banyaknya pun BAB-nya 40 hari sekali. Hebatnya Fir'aun tuh makan minum BAB-nya 40 hari sekali. Tapi ketika udah tukang sihir udah kalah semuanya itu ular besar Nabi Musa nih mengarah ke Fir'aun. Fir'aun ketakutan sampai manggil Nabi Musa. Itu saking takutnya yang tadinya BAB 40 hari sekali sehari 40 kali. Ya, mencret Fir'aun itu. Orang kabias kalau orang Sunda kabias. Ya ular gede begitu. Itu patung naga yang ada di mana tuh? Tangerang kali ada begitu. Itu mah naga patung ini naga beneran. Fatihan halem buka pauing cangkeme suban udah begitu luarnya gede kesit membuka mulutnya bayangin tuh. Siapa yang enggak gentar ya kan? Pana paroma kalumayu sopal kupar kurang-kurang kafir mingkuli janibin saking sebenarnya. Itu orang kafir mungkin yang pendukung-pendukungnya Fir'aun lari semua terbirit-birit. Mana ular daripada mati konyol mungkin udah bodoh amat sama Fir'aun lari udah. Saat itu wama talan mati minum sang kupar sopoman uang layu sokang orang bisa dan itu banyak yang nggak bisa menyelamatkan diri yang mati dimakan oleh ular yang tongkatnya Musa itu. Nah itu Fir'aun tambah takut tambah kebias. Layu ora bisa dan itu ngopo ada duhu wilangane man. Orang bisa ngitung berullahi salina bisa Allah. Ada yang bisa ngitung saking banyaknya. Karena itu kan di alun-alun jadi diadakan pertarungan antara tukang sihir dan Nabi Musa. Rakyat keluar semuanya. Makanya saat itu banyak orang kafir yang mati nggak bisa dihitung. Kecuali Allah yang tahu jumlahnya. Suma kosoda noli neja. Nah nih udah orang kafir takut. Opo suban ular besar nih. Nahwa sariri Fir'aun ke arahnya singgasana Fir'aun langsung. Wah ini Fir'aun sikap si Fir'aun. Wanadalan undang-undang sapa Fir'aun. Palamadana maka semangsa nuis par kopo suban minus yang Fir'aun. Ketika ular besar itu udah deket sama Fir'aun sohamangkan jerit sapa Fir'aun Tuhan menjerit ketakutan. Ini kan ini Allah ingin mempermalukan Fir'aun yang dia mengaku Tuhan, yang dia katanya hebat. Ternyata ketika dekati ular itu langsung dia menjerit ketakutan Fir'aun. Makanya saat itu banyak orang yang beriman. Masa Tuhan takut ya kan begitu. Bahkan itu si Fir'aun memanggil wanadalan manggil soko Fir'aun agis nia Musa tolong aku wahai Musa minta tolong Musa. Fir'aunnya minta tolong sama Nabi Musa ketakutan ya. Nabi Musa kan enggak pun dia pernah tinggal di istana diurus juga ikut ngurus juga Fir'aun ya kan. Akhirnya Pak Ahoda makanya kalau soko Musa Nabi Musa aso ing tongkat Nabi Musa faadat maka balik opo aso ala hal yang atas tingkai aso al awali kang kawitan. Akhirnya karena Fir'aun menjerit memanggil Musa tolong aku, diambil lagi tongkatnya ular itu maka kembali lagi menjadi tongkat. Itu dalam kitab yang lain begitu kebias orang tuh yang tadinya BAB nya 40 hari sekali jadi sehari 40 kali.
Palam maroa, dah kembali lagi. Maka semangsane ningali ha ing asok sapa saharatu pirang-pirang tukang sihir. Ketika tukang sihir melihat kembali lagi di tongkat yang bisa itu tukang sihir khoru, maka pada jungkal sapa tukang sihir sujadan hale pada sujud langsung beriman. Karena dia tahu kalau ini asli, kalau dia ini permainan. Asli. Ya walaupun bermain tapi bisa mencelakakan juga sama. Akhirnya pada sujud wa qaululan pada ngucap sapa saharoh tukang sihir berkata amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Dalam sujudnya dia mengatakan amanna, aku beriman, kami beriman bi rabbil alamin, dengan Tuhan yang mengatur alam semesta. Rabbi Musa wa Harun, yaitu Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Beriman semuanya tukang sihir yang disewa datang ke istana itu dibayar sama Fir'aun. Belum izin sama Fir'aun udah beriman. Mungkin biasanya mungkin kan tekan kontrak aja ya. Barang sekian mungkin dia kan mesti ini marah, maka si Fir'aun marah. Nah, kenapa itu tukang sihir itu tanpa diceramai oleh Nabi Musa langsung beriman, melihat tongkat itu langsung beriman. Pakasapa maka buka sopo Allah Gusti Allah an ayunim saking pirang-pirang peningale saharoh hijabal ading aling-alingi bumi. Itu Allah membuka pandangannya para tukang sihir, hijabnya bumi dibuka oleh Allah. Hatta absoru sehingga pada ningali sapa saharoh fi sajdati ing dalam sujud saharoh ningali asaro ing dasare bumi, dasarnya tanah. Waro paulan ngangkat sapa saharoh ruusam ing pirang-pirang sirahe saharoh. Wadadurulan ningali sapa saharoh ila sama maring langit fa absoru, maka ningali sapa saro al arsaing aras. Jadi dibuka hijab oleh Allah. Ketika dia sujud melihat ke bumi, maka dia bisa menyaksikan lapisan bumi paling bawah. Ketika dia melihat ke langit, tembus pandangannya, bisa melihat aras. Karena semakin kuat imannya. Pakola pastaku, akhirnya maka rindu sapa saro ila Allah taala menuju Allah taala. Akhirnya saro ini udah tambah kuat keimanannya sehingga rindu kepada Allah Subhanahu, karena udah menyaksikan kekuasaannya Allah. Pakola maka ngucap lau maring saro sapa Fir'aun, maka Fir'aun ngambek berkata kepada para tukang sihir. Orang Fir'aun yang nyewa, Fir'aun yang datangin udah susah payah, mungkin dibayar gede, madangna gede, kerjanya begini, marah Fir'aun. Ya. Fir'aun berkata begini, amantum anak tangiman ke sira kabeh maring Musa qoblan adzana. Ing dalam sadunya tangi dini sapa ingsun laku maring sira kabeh. Apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku izinkan, kata Fir'aun. Fir'aun marah-marah kepada sihir. Inna wasatul Musa ikula kabirukum, yakti penggede sira kabeh. Akhirnya kata Fir'aun, berarti Musa itu suhunya kamu, ini pimpinan tukang sihir ini. Jadi murid ketemu suhu, kata Fir'aun. Padahal yang gak kenal, ini Fir'aun paling marahnya. Berarti kamu nih murid-muridnya Musa semuanya, nih tokoh sihir. Gitu. Allah dirupane kabirukum allamakum kang mulang semaladikum ing sira kabeh surang sihir. Berarti ini sukunya sihir yang mengajarkan kamu sihir sampai kamu langsung sujud semuanya. Apa kata Fir'aun? La uqati anna, yakti bakal motong sapa ingsun aidiyakum ing tangan sira kabeh warjulakum lan tak sikil sira kabeh min khilafin saking selang-seling. Kata Fir'aun, wahai tukang sihir, aku akan potong tangan kamu, aku akan potong kakimu selang-seling. Maksudnya selang-seling berarti kalau potong tangan kanan, kaki kiri, potong.
tangan kiri, kaki kanan. Diancam begitu. Wala usolli bannakum lanjak bakal nyalib teman sapa ingsun kumi surah kabeh. Bijuduin nakhli ing dalam gelugune korma, dan aku akan salib kamu di pelapah korma, di pohon korma. Apa gelugu ini bahan dahannya tuh di pelapah korma. Tapi dasar apa walaupun diancam begitu, dan ini bukan ancaman omong kosong, bakal dibuktikan oleh Firaun. Tapi mereka para tukang sihir nggak takut, imannya udah ngancam, udah menyaksikan kekuasaannya Allah. Ya luar biasa dapat pertolongan Allah gitu. Pakolu diancam begitu sama Fir'aun. Pakolu maka ngucap sapa saharoh la doiro ora melarati, ora ana melarati kumujud ya Fir'aun he Fir'aun. Inna kasat mesiro ikut takdiru kuasa sapa siro. Antak toa ingin ta motong sapa siro abdan aidina ing pirang-pirang tangan kita. Warjulana lan pirang-pirang sikil kita. Wala takdiran ora kuasa apa sira antak toa yang ta motong sapa sira al ma'rifata ing ma'rifat mengenal Allah di qulubina ing dalam pirang-pirang hati itu. Kata tukang sini, wahai Fir'aun, enggak ngaruh, aku enggak takut begitu. Engkau mampu memotong tanganku, memotong kakiku, tapi engkau tidak akan bisa menghilangkan makrifat kepada Allah yang ada dalam hatiku. Ya akhirnya benar dipotong. Tapi mereka mati dalam keadaan husnul khotimah bertukang sihir. Benar-benar jadi sebab beriman. Fir'aun enggak. Wan nuktah utai paedah kang lembut pihi ing dalam kisah, ada nuktah, ada hikmah dari cerita tadi. Ini hikmah dari cerita, ada pelajaran yang bisa kita petik gitu loh bahasa kita. Ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisah tadi. Apa pelajarannya? Annas saharota satemene pirang-pirang tukang sihir iku kanu ana sapa saharoh ana iku ma'al kufri dalam serta kufur wal khianati lan khianat wa aksamulan sumpah sapa saharoh bi ijati Fir'aun dengan kemuliaannya Tuhan Fir'aun. Itu para tukang sihir itu mereka kan kufur, mereka pengkhianat ya nama tukang sihir ya kan. Dan mereka itu kalau mau melakukan sihirnya mantranya itu diucapkan biijati Fir'aun dengan kemuliaannya Tuhan Fir'aun. Dia begitu sihir. Wa qasadu lan naja sapa saharoh al mu'aradata ing melawani ma mukjizati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan para tukang sihir itu menantang melawan mukjizatnya utusan Allah yaitu Nabi Musa alaihi salam. Tetapi kalau Allah punya kehendak ya tetap beriman tetap beriman. Itu Wahsy membunuh salah satu orang yang paling dicintai oleh Kanjeng Nabi. Itu pamannya Nabi bernama Sayyidina Hamzah. Setelah dibunuh itu Sayyidina Hamzah di perang Uhud dibelah dadanya, jantungnya dimakan. Nabi menyaksikan betapa kejinya itu perbuatan. Tapi si Wahsy itu kemudian lari kemanapun ketakutan. Asal di mana daerah ada orang Islam udah gitu. Gak bisa tidur, gak bisa makan. Akhirnya salam deh, mending minta maaf aja. Ternyata dapat hidayah. Yang Nabi paling gimana gitu Wahsy. Ternyata dapat hidayah. Itu Allah berkenan gitu. Akhirnya masuk Islam. Walaupun kata Nabi ya Wahsy, kalau engkau hadir di majlisku duduklah paling belakang. Kenapa? Karena ketika aku melihat wajahmu, aku teringat akan pembunuhan pamanku. Karena tetap Nabi ada sisi manusiawinya teringat. Tapi Wahsy saat itu ketika imannya diterima dia berjanji, aku waktu menjadi kafir membunuh orang yang paling dicintai oleh Nabi, maka sekarang saya muslim akan membunuh orang yang paling dibenci sama Nabi, yaitu Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu. Itu dibunuhnya Wahsy. Nah ini juga liatin, tukang sihir itu kan udah kufur, khianat,
Dia kalau melakukan sihir itu bersumpah demi Tuhannya yaitu Fir'aun, ya kan? Tapi ketika Allah berkehendak beriman ya beriman. Terserah Allah, nggak ada yang bisa ngatur Allah SWT. Makanya kita jangan memponis kepada siapapun. Bisa jadi yang kita ponis dia beriman, dia jadi orang baik. Gitu. Karena kita sama-sama hamba. Yang punya kuasa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Palama sajadu maka semangsane sujud sopo saharoh sajdatan kalon sujud wahidatan kang sepisan mahadil kabair ing dalam sertane ikilah pirang-pirang dosa gede. Tetapi ketika para tukang sihir itu sujud sekali dengan bersamaan dengan dosa-dosa besar, dia menentang Rasulnya Allah, ya kan? Ya ada yang lebih besar dosa, mentang Rasulnya Allah udah kubur, ngelawan utusan Allah. Tetapi rofa'a ngangkat ngilangi sapa Allah taala anhum mani sahar hijab samawat ing hijab pirang-pirang langit wal adlan bumi. Tapi Allah mengangkat hijab yang di langit maupun yang di bumi, sehingga para tukang sihir itu menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akramalan muliakan sapa Allah ing sahara bil imani kalon iman, dan Allah memuliakan para tukang sihir itu dengan iman. Wa jalan dan diakan sapa Allah ing sahara min ahbabi, dan kemudian Allah jadi nasi sekali tuh Allah jadikan para tukang sihir menjadi kekasih Allah. Wa awliyaih dan pirang-pirang walinya Allah. Karena udah punya karomah, udah menyaksikan tembus ulat angin, ya kan? Kita sujud dari kecil apa bisa tembus itu anak itu? Hah? Apa faedahnya? Pak ummatu Muhammad ini. Maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ida qasadat ing dalam nalikane nejas sapa umat Nabi Muhammad Baitullahil Haram. Ketika umat Nabi Muhammad menuju ke Baitullahil Haram, ke Mekah Karamah, ke Ka'bah, bitaubat kalon tobat wanada matilan getun muthirina halek pangkang pada nyuciaken kabeh minal hadasi saking hadas wal janabatilan junub. Umat Nabi Muhammad datang ke Baitullah dengan tobat, dengan penyesalan dosa. Dia mandi mensucikan daripada hadas dan daripada junub. Wadakhulu dan pada manjing sapa umat Nabi Muhammad al-Masjidil Haram ing Masjidil Haram. Kemudian umat Nabi Muhammad itu masuk Masjidil Haram nawina hale pada niat kabeh, niat iqamatat taati ing jumenaken taat. Dia ketika di Masjidil Haram niat ingin menunaikan ketaatan, melaksanakan ketaatan kepada Allah, wal ibadatilan ibadah. Kemudian pasajadu maka pada sujud sapa umat Nabi Muhammad lillahi ta'ala Allah taala sujud bil khudu'i dengan DP apa wadhara'atilan merendahkan diri kepada Allah, pakai palayu krimum ini kesamanya. Maka bagaimana tidak memuliakan hum kepada umat Nabi Muhammad sopal karimudat kang maha mulia bil karamati kalau kemuliaan. Masa nggak dimuliakan? Orang tukang sihir aja sudah kalau dimuliakan. Umat Nabi Muhammad sampai ke Mekah, dia niat yang baik, dia sujud pengen taat kepada Allah. Bagaimana Allah tidak muliakan? Mesti Allah muliakan. Umat Nabi Muhammad ini umatnya Nabi Musa, mana yang lebih mulia? Umat Nabi Muhammad apa umat manusia? Maka harus yang yakin. Kita ketika kita ke masjid sujud benar-benar dari hati kita menyesali segala perbuatan dosa. Kita pengen menghilangkan segala kotoran wajib kita dengan mandi, kita niat pengen taat kepada Allah apalagi di bulan suci. Maka yang yakin Allah memuliakan. Itu bagaimana tadi tukang sihir sekali. Wala yahulu lan manggonaken sapa Allah hum ing umat Nabi Muhammad darul muqamah ing panggonan kang langit surga. Insya Allah kemudian kau meninggal misalkan dalam keadaan ibadah bakal ditempatkan di tempat yang mulia itu surga. Itu karena Allah memang maha lomba. Bagaimana tukang sihir tadi itu kisahnya ceritakan di Al-Quran.
jadi udah pasti benarnya. Nah apalagi kematian, makanya kita yang husnudon sama Allah. Kita malam-malam bangun teringat akan dosa, mandi wudhu, kita niat pengen tahajud, membawa harapan yang besar ingin diampuni dosa-dosa kita, membawa harapan besar ingin anak keturunan kita dilindungi oleh Allah SWT. Masa mesti kita yakin yang husnudon. Orang para tukang sihir sekali sujud langsung dibuka hijab baik dari bumi maupun dari api. Itu husnudon itu. Jangan dianggap ibadah ini biasa. Ya husnudon. Nuktatun ukhra. Nah itu maksudnya supaya kita semangat menjadi umat Muhammad, membawa keyakinan yang benar di dalam beribadah kepada Allah. Nah ini keyakinan ini yang mahal. Yakin orang ibadah kok nggak yakin. Kenapa tukang sihir itu sampai begitu? Karena dia yakin, dia tahu kalau dia ini rekayasa, tambang ini, kalau ini asli dia tahu, semua sampai yakin. Makanya di sini kita harus yakin. Itu mata Nabi Musa. Mana yang lebih hebat, mata Nabi Musa apa mata Nabi Muhammad? Ya iya gitu loh, makanya kita yang yakin. Keyakinan itulah yang akan menyampaikan kita kepada ridhonya Allah SWT. Jangan malah kayak nggak yakin, berzikir, beribadah, itu bahaya banget. Berarti Tuhan kita bukan Allah nantinya. Kamu mentuhankan jabatan, kamu mentuhankan harta, mentuhankan yang lain. Hati. Nuktatun ayat hadi nuktatun utawi ikiku ono paedah kang lembut. Ada pelajaran lagi dalam sini. Ukhra kang ini. Ada hikmah dalam. Sama ngarani sapa Allah Gusti Allah. Allah menamai asa Musa ing tongkate Nabi Musa fil Qur'an di dalam Al-Qur'an bisalah sati asma dengan 3 nama. Allah menamai tongkatnya Nabi Musa di dalam Al-Qur'an dengan 3 nama. Pakola maka dikasih Allah di ayat di dalam salah satu ayat faidan hiya hayatun tas'a. Hayatun. Dalam satu ayat disebutnya tongkat itu hayatun tas'a namanya. Faidan maka ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, hiya utawi ason iku hayatun, kata Allah hayatun ular, tas'a kang lumaku opo hayah, jalannya cepat. Pertama Allah menamai itu tongkatnya bisa hayah ular. Wa qala dengan kasih Allah piatun ukhra dalam ayat yang lain ka'annaha janun yang kedua ayat yang lain tongkatnya disebut janun. Kana koyo-koyo satemene asa Musa iku janun ular putih. Jin disebut ular jan. Luarnya putih. 2 nama. Wa qala ni solo piatul ura indal matian yang lain faidan maka nega alqa hiya subanun. Ya teh ason tongkat iku subanun. Di pertama hayah jan suban. Allah menamai tongkat Nabi Musa di Al-Qur'an itu dengan 3 nama, hayah, jan, suban. Subanun mubin. Mubin enggak mau. Wasama. Nih bersamanya. Wasama lan ngarani sapa Allah kalimat tauhid ing kalimat tauhid. Bisa baina kalon 70 apane asman arane Allah menamai kalimat tauhid dengan 70 nama. Dengan 70 nama. Tilkal aso utai mekon-mekon tongkat iku mukjizatu Musa, mukjizatnya Nabi Musa SAW. Tongkat itu adalah mukjizatnya Nabi Musa. Wa kalimatut tauhid utai kalimat tauhid iku kalimatun mola. Kalimat tauhid itu kalimatnya Allah. La ilaha illallah itu kalimatnya.
Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa kalimatullahi hiyal ulya. Wa kalimatullah ta kalimat Allah hiya, ya kalimat Allah ikwal ulya, yang tinggi, yang hebat. Kalimat Allah itu kalimat yang tinggi, yang hebat. Faidza ahlaka, faidza ahlakat ya, maka kena rusak opo asu Musa tongkatnya Musa ina alfa wakrin ing 70.000 wadah. Ketika tongkatnya Nabi Musa jadi ular itu merusak, memakan 70.000 alat atau sihir itu makan. Ya pabil aula, maka lebih utama opo antahlika yang tang rusak opo kalimatul maula, kalimat Allah junubah sabina satan ing dosa 70 tahun. Kalau tongkatnya Nabi Musa bisa memakan 70.000 alat atau tukang sihir, maka udah pasti kalimatnya Allah yang maha tinggi itu bisa menghapus dosa selama 70 tahun. Makanya orang kafir ji udah 70 tahun jadi kafir, dia mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk Islam dan dosanya hapus semua. Ini kalimat yang hebat. Makanya kita harus cinta. Dalam riwayat yang lain bahwa Allah ciptakan surga itu untuk orang yang mencintai kalimat tauhid. Dan Allah ciptakan neraka untuk orang yang membenci kalimat. Hanya yang senang gitu. La illallah. Lah semangat. La ilaha illallah. Ya Allah. Puasa sih, puasa kan udah buka gitu loh. Masa lemas. Ya Den, semangat. Maksudnya secara logis pasti lebih dasar lagi. Makanya sampai loh kalimat ini, kalimat tauhid itu man mata man kana akhiru kalamihi la ilallah dawal jannah. Siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah dawal jannah, masuk surga tanpa hisab. Walaupun dia hidup mungkin bergelimang dosa. Ya tapi kan nggak bisa kita ini kalau makanya kita doa, biasa guru kita doa gini, ya Allah, sebagaimana saat ini kau takdirkan aku mampu mengucapkan kalimat itu, dan takdirkanlah aku ketika aku mau meninggal aku mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai ulama semua sepakat kalimat ini jangan sampai hilang di hati kita. Jangan. Kalimat ini bawa sampai ajal menjemput kita, pasti tempat kita bakal surga. Ini kalimat sakti. Kalau tongkat aja bisa melalap 70.000 alat atau sihir, maka kalimat ini bisa menghapus dosa-dosa selama 70 tahun. Ada belum 70 masih ada sisa, ada saldo loh. Makanya di dalam kitab Ad-Dasuki itu siapa yang membaca la ilaha illallah 70.000 kali, maka badannya dimerdekakan oleh Allah dari neraka. 70.000. Kalau mulai dari Ramadan misalkan sehari 10.000, sebentar seminggu udah selesai. Ya, sehari 5.000 berapa sih? 30 kali 30.000. 5.000 itu bentar lah ilaha illallah. Ya. Iya. Itu loh maksudnya, cicil sambil ini ada ulat pada HSD kan mending batas ya. Tapi itu orang-orang yang ahli zikir nih, dia yang sampai orang udah saking banyaknya di la ilaha sampai karakter la illallah setiap nafas. Ya kalau udah begitu susah setan untuk mencerabut iman orang begitu. Orang la ilaha illallahnya udah mengalir pendarah daging, susah, rambutnya udah mendarah daging kok. Nah, itu pelajarannya tadi. Awalan ing dalam kawitannya wa akhiran lan ing dalam akhirat.
Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku makru Yahud nyandupaine wong Yahudi di Isa alaihissalam. Kalau Nabi Isa alaihissalam itu emang orang Yahudi brengsek. Ribuan nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi. Sampai yang terakhir itu Nabi Isa mau dibunuh. Nabi Muhammad juga mau dibunuh. Makanya ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Rahib Bahiro, ya kan, waktu sama paman, udah bawa pulang lagi. Khawatir nanti di Syam ketemu orang Yahudi dibunuh. Emang udah terkenal orang Yahudi ini brengsek begitu. Nabi sikat. Nabi Isa ini mau dibunuh juga sama orang ya udah ditingker udah Nabi Isa cuman diangkat oleh Allah ke langit. Dan orang Yahudi itu sampai sekarang keyakinan menganggap Nabi Isa ini anak haram. Orang Yahudi kurang ajar brengsek. Jadi sangkanya sama orang Yahudi ini Siti Maryam ini berzina sama ini. Itu memang maghrub dimurkai Allah. Orang Nasoro kelewatan juga, saking ta'zimnya mungkin nama Nabi Isa diangkat sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Nah kita enggak, Nabi kita memposisikannya sebagai Nabi yang harus kita hormati, kita ta'zim. Tapi enggak melesat jadi sesat mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Nasoro sesat, Yahudi ya maghdub dimurkai Allah. Qaulu ta'ala wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa makarulan pada nyandupaya sopo Yahud, orang-orang Yahudi berbuat makar kepada Nabi Isa. Wa makarallah, dan Allah membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baiknya yang membalas makar. Kalau Allah balas tumpas ya. Makanya nanti orang Yahudi nanti ketika Nabi Isa turun bakal dihabisi semua. Dia nanti menjadi pengikut Dajjal, dan kaum muslimin menjadi pengikut Nabi Isa dan Imam Mahdi. Nah ketika Dajjal udah mati dibunuh Nabi Isa, nah disitulah Yahudi dihabisin. Ngumpet di belakang pohon ngomong, ya mukmin. Di sini di belakang ada Yahudi, uktul, bunuh dibunuhin semua. Kecuali sajar tuh gorkod, pohon gorkod. Itu ulama berbeda-beda, ada yang mengatakan cemara, mengatakan yang lainnya. Yang sembunyi di pohon itu pohon nggak ngomong. Kalau di batu habis. Udah kayaknya sekarang kan orang ini kekeselannya kayak udah ini, ya kan? Dia membantai anak-anak kecil, menghancurkan. Wah, keselnya. Nanti udah pantas sesuai hadis nanti bakal habis orang-orang Yahudi. Nah, biasanya orang Madun itu diam-diam, Yahudi kan gitu, bom gajah lagi. Ini belum kedenger ya. Udah. Wakisotuhu, utawi ceritane makarnya orang Yahud kepada Nabi Isa. Iku annal Yahuda satemene wong Yahudi. Iku qalu pada ngucap sapa Yahud, Isa uta Nabi Isa iku sahirun tukang sihir. Kata dia Nabi Isa tukang sihir. Nabi Isa ini bisa menghidupkan orang mati. Dianggap sihir. Mungkin gedebog apa dirubah panah. Mujizat beneran, menghidupkan beneran. Jadi orang apa dianggapnya kalau bahasa kita itu kasih dukun. Kurang ajar kan orang Yahudi. Ya kan hasilnya dukun, pensantet. Dia menganggap meyakini Nabi Isa itu dukun. Karena kan setiap harinya orang pada berobat sembuh. Oh, Nabi Isa ini kata orang Yahudi dukun. Wa ahibauhu wa ihyauhu lan oleh yang nguripaken Nabi Isa al maut yang pirang-pirang kang mati wa goridzalika lan liyane iyul maut kulluhu
yo sebenarnya dalik iku menasiri saking golongan sihir. Kata orang Yahudi, Nabi Isa menghidupkan orang-orang yang mati, menyembuhkan orang yang buta dan lain-lainnya. Penyakit lepra itu sihir. Sihir kata orang Yahudi ngomongnya. Itu emang kurang ajar orang Yahudi. Kurang ajar. Ke Nabi Isa, ke Nabi Muhammad, enggak percaya ngolok-ngolok kurang. Akhirnya pas sami'a maka midangat sapa Isa alaihissalam. Nabi Isa tahu orang Yahudi menuduh Nabi Isa tukang sihir tuh. Nabi Isa dituduh dukun, akhirnya sampai kabar itu kepada Nabi Isa bahwa orang-orang Yahudi menuduh Nabi Isa dukun, tukang sihir, tukang santet. Pagtama maka susah sapa Nabi Isa. Maka Nabi Isa pun susah. Kok gini Nabi Isa udah lillahi ta'ala dakwah mengajak ke jalan yang benar, mau mengangkat orang yang terjerumus, diangkat malah dituduh tukang santet dukun. Ya begitulah, dari masa ke masa orang kalau membawa ajaran yang benar pasti tuduh macam-macam, mesti ada. Makanya kita jangan heran, itu udah sunatullah. Jangan tuduh begitu, itu biasa. Nabi Muhammad juga begitu, dianggap tukang sihir, dianggap tukang penyair, dianggap orang gila macam-macam. Padahal paling top alatnya, nggak ada yang lebih top dari Muhammad. Akhirnya Nabi Isa susah dituduh tukang sihir. Waqala lan ngandika sapa Nabi Isa. Nabi Isa berkata ini, ilahi duh pangeran ingsun, wahai Tuhan, ina kasa temen Tuhan, iku alamu ngawuruhi Tuhan, iku alama, ini keluru, ina kasa temen Tuhan, iku alamu lebih mudah ini gitu. Ya Allah, sesungguhnya engkau lebih mengetahui biktiroihim kalawan gawe gorohe Yahud, apa kalau bahasa sekarangnya berita bohongnya orang Yahud, apa bahasa sekarang. Ya Allah, sesungguhnya engkau lebih mengetahui tentang berita bohongnya orang-orang Yahud yang menuduh Nabi Isa dukun, bang sihir. Faati maka mugi pari faatihim maka mugi paring Tuhan him ing Yahud almaso ing den salne rupa. Maka kata Nabi Isa, semoga Allah merubah wujudnya orang Yahudi saat itu disalin jadi monyet, orang-orang yang menuduh Nabi Isa. Pajala maka dadiakan hum ing Yahud sapa Gusti Allah al-qiradata ing ketek wal khanajir lan caleng, akhirnya jadi monyet, jadi caleng. Karena udah tuduhan yang biadab. Nabi Isa ini nabi paling miskin, nggak punya rumah, makanya julukannya almas. Tidur pun bantalnya batu. Tapi kalau mau kaya gampang, orang setiap harinya 50.000 yang berobat kepada manusia, ya kan? Gratis semuanya. Oke, berobat gratis. Kita jadi tukang parkirnya aja ya Den. Misalkan yang sehari yang itu ditarik 2.000 aja, atau jadi nunggu toiletnya aja kaya deh 50.000. Yang kencing misalkan separohnya aja. Gaji direktur kalah kali gaji menteri sama adek. Pabalago maka tumeka opo al khobaru ya, opo al khobaru berita, opo al khobaru beritane Nabi Isa malikal Yahud ing ratune wong Yahudi. Maka sampailah berita tentang Nabi Isa. Nabi Isa mengajak agama tauhid ya, kepada pimpinan rajanya orang Yahudi. Pakhopa mangka wedi sapa malikul Yahud ayat weng yenta doa sapa Nabi Isa
alaihi ngatas malku Yahud adonal mali, sampai berita bahwa orang-orang yang menuduh Nabi Isa ini jadi monyet jadi babi. Itu rajanya Yahudi takut didoain Nabi Isa jadi kodok, jadi monyet ya kan, takut rajanya pun. Nah, main-main ini doanya bisa merubah orang begitu. Oh. Ada doain jadi primus ya, ada bisa tuh. Pahopa maka di sopo Malik ayat we nyata doa sopo Nabi Isa alim melatih Malik. Adonal Malik karena takut raja nih, takut doa Nabi Musa jadi Nabi Isa jadi monyet atau jadi babi. Akhirnya si raja itu Pak Amaro, maka perintah sopo Malik bikot di Isa alaihissalam untuk membunuh Nabi Isa. Karena kalau nggak dibunuh Nabi Isa bahaya, dia doa ini raja jadi monyet, jadi babi. Akhirnya dia perintahkan orang Yahudi untuk membunuh Nabi. Udah bunuh aja. Akhirnya pas utama maka jadi kumpul sopal Yahudi, wong Yahudi marah kumpul tuh. Nggak berani membunuh satu lawan satu, nggak berani keroyokan. Orang Yahudi itu beraninya keroyokan, sampai sekarang keroyokan. Bantuan sama Amerika teman-teman. Yahudi ini mentalnya pengecut sebenarnya. Beraninya gitu, beraninya keroyokan. Wajau lan pada teka sopo Yahud, udah banyakan dia pada datang. Ila Isa maring Nabi Isa, datang ngomong Nabi Isa. Wa kana lan ono sapa Nabi Isa iku fil baitil rumah. Nabi Musa lagi ada dalam rumah. Orang udah banyak sih. Banyak Nabi Isa lagi ada dalam rumah. Ada pak ada kholu makam manjing. Bau dekilu makam manjing akan sapa Yahud. Aling atase Nabi Isa wahidan ing wong suci minhum sang Yahud. Karena pada masuk, ada yang masuk paling duluan yang mau membunuh Nabi Isa. Lihat tula kena arah mateni sapa wahidan ku Nabi Isa. Maka ketika ada orang udah masuk duluan mau membunuh Nabi Isa, Jibril turun. Pana jalan maka temurun sapa Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam pasoida. Maka munggah apa ngangkat sapa Jibril. Bisa alaihissalam, kalau engkau Nabi Isa alaihissalam udah semaring langit, maka Nabi Isa dibawa oleh malaikat Jibril ke langit. Dibawa oleh malaikat Jibril ke langit. Min sakpil beti melalui payone rumah. Payon apa tuh? Atap, melalui atapnya rumah. Baik. Wahawalalan ngalih rupa sapa Allah taala surat tarojul ing rupane wong lanang ala daula kang manjing sapa rajul aling atase Nabi Isa ala surat Isa alaihissalam. Nah, orang yang pertama masuk mau membunuh Nabi Isa ini sama Allah rupanya dirubah menjadi rupa Nabi Isa. Akhirnya itulah yang disalib, yang dibunuh itu orang Yahudi sendiri. Makanya lihatin fotonya itu mirip orang Yahudi, bukan mirip. Iya kan, Yesus itu fotonya ya mirip orang Yahudi, mukanya pun. Ya. Jadi orang yang pertama itulah yang Allah rubah mukanya, wajahnya, ininya dirubah pernah bisa. Akhirnya Pak Khoda maka nangkep sopal Yahudi, orang Yahudi dan karojul yang orang lanang. Dianggap sama orang Yahudi itu Nabi Isa, tangkep wakotalu lan pada mateni sopo Yahud hu ing dan karojul. Orang itu dibunuh oleh orang Yahudi. Padonu makanya no sopo Yahud anam satuna Yahud iku kotalu pada mati sopo Yahud Isa alaihissalam ing Nabi Isa. Maka mereka menyangka bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Padahal Nabi Isa diangkat oleh malaikat Jibril ke langit. Di Al-Quran wa ma qataluhu wa ma sholab apa wa ma qatalahu wa sholabu walakin subihalahu apa lain-lain. Wa ma qatalan orang mateni sapa Yahudi Nabi Isa yakin enggak yakin. Sebenarnya di hatinya pun dia enggak yakin kalau itu yang dibunuh itu bisa. Iya, di Al-Quran enggak yakin. Tapi rada mirip, tapi ini gitu mah tetap ada tanda tanya besar gitu Ji. Disebut Nabi enggak mirip. Mama kok enggak yakin ya. Kenapa? Karena bal rafa'a balik ngangkat
hu ing Nabi Isa sapa Gusti Allah yang melalui malaikat Jibril ilahi maring sama. Karena Nabi Isa itu diangkat ke langit. Makanya Nabi Isa bakal turun nanti dari kiamat, turun lagi ke bumi. Wa yuqalu lan den ucapaken apa anna isma rajul satemene arane wong lanang alladzi subiha kang den serupaken sama rajul bi Isa alaihi salam. Kalau Nabi Isa salam iku Usyu aran Usyu. Arannya seorang laki-laki yang dibunuh orang Yahudi itu yang diserupakan Nabi Isa namanya Usyu. Yang nggak tahu kalau versi baratnya karena Isa aja versi baratnya Yesus. Ya, Usyu apa jadi EP apa wan nuqtatu fi ka annallaha yaqulu rabib usyu'a khamsina sana wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.